Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul min lisani. Alhamdulillah para jamaah pemuda pemudi ya, pada kesempatan hari ini meskipun dalam suasana hujan kita bisa menghadiri kegiatan kita, yaitu tetap mencari semangat ini, yaitu semangat mencari ilmu. Alhamdulillah, kita syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, yang Maha hidup, yang Maha membolak-balikan hati kita dalam hidup ini. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, junjungan alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib tercinta anti berharga, ranking the world, Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa menjadikan suri teladan dalam kehidupan ini. Apabila tidak ada sosok beliau, sosok siapa lagi yang akan bisa kita teladani dalam kehidupan kita? Ya, ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu itu masa pemudi terus ya. Ibu pada kesempatan ini, ya, kita harus tetap mencari ilmu, ya kan? Mendapatkan ilmu juga. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis yang lain, tolabul ilmi minal mahdi ila mahdi. Mencari ilmu itu wajib untuk orang-orang muslim. Mencari ilmu itu batasnya tidak ada batasnya. Maka dalam hadis yang lain, ilmi walau bisir. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tentang ilmu ya. Kenapa mencari ilmu sampai ke negeri Cina? Karena sekarang dalam tahun 2005 ini teknologi, ekonomi, bisnis dan yang lainnya itu dimulai oleh Cina. HP yang kita pegang, alhamdulillah rata produksi Cina, Oppo, Vivo dan yang lainnya. Tidak ada merek Indonesia. Motor hampir semuanya Cina. Baju yang paling murah Cina. Kerudung yang kalian pakai itu paling murah dari Cina. Kemarin ditemukan oleh Menteri Purbaya ya, kerudung yang termurah dari Cina. Harganya murah, baru $10.000. Mana orang Indonesia ya? Pada Indonesia jarang sepatu ya, pas-pakan pakai dalaman kalian pada Cina. Silahkan cek ya. Katakan kalau urusan ekonomi teknologi di Cina, katakan aman di sana, katakan silahkan urusan Indonesia. Jangan lelah-lelah untuk mencari ilmu. Kenapa? Dengan ilmu derajat kita akan diangkat. Kenapa diangkat? Karena otak ini berpengaruh terhadap bagaimana kalian masa depan. Apakah kalian akan mengandalkan ijazah untuk bekerja, atau orang yang mencari kalian? Biasanya kalau dengan ilmu di Cikasi ini si A bisa menghack, si A tahu kemampuannya, ini habis Quran, ini bisa akuntan, ini bisa ekonomi. Kalau kalian mau jadi generasi yang gagal, yang hanya di rumah malas rebahan, ya, janganlah jadi generasi
yang diberi sampo pakar katanya, tapi generasi yang penuh dengan ilmu, yang hanya di rumah itu diam, jangan sampai sudah ditransfer ya. Sekarang kan pada sudah canggih, kalian bisa jadi youtuber, bisa jadi konten kreator Facebook, bisa jadi TikTok. Gunakan itu pada bidang abdi isinan. Gunakan hanya suaranya saja. Pak abdi pendek bisa lihat konten ini, bisa jualan affiliate dan yang lainnya, itu akan menghasilkan buat kalian. Sudah ilmu itu pengetahuan yang kalian dapat dan diaplikasikan, diterapkan. Kenapa barusan ke depan malu? Apa malu? Karena belum terbiasa. Kalau kalian ingin tidak malu ngomong, harus coba-coba di depan apa? Kaca. Sebenarnya coba dulu, jangan malu. Kenapa malu? Karena belum terbiasa. Jangan sampai malu-maluin, ya. Dan jadi sebagai kalian kaum hawa, jangan sampai malu-maluin keluarga, ya. Bawa ke rumah berbadan dua, boleh. Tahan harga. Kalian tolak semua laki-laki ya. Jangan sampai kecuali yang melamar suami. Maaf ya suka ngomong bangga. Kalau dalam pendekatan Islam, kalian pacaran, punya pasangan, itu sudah tidak perawanan. Karena hatinya sudah dikelola. Itu menurut perspektif Islam. Bahkan dalam surat yang lain, Al-Isra kalau tidak salah, ya, wala taqrabul jinna inna kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, kadeukeut ge ulah. Ieu geus mencoba-coba. Aya nu dinaon, aya mah apa? Aya aku selagi teman tidak melihat wajah kamu. Lalaki ya, pikiran lalaki ya nya. Mesti kira bahasa dia mah ada di dieu. Aya meni muka eta. Ya awet, soalnya isi awas banyak yang video call yang seks seperti itu. Jangan sampai kayak gua ada TF yang 5.000 murah sih. Kade ya, awas ya. Diberi pengertian di bekelan ayeuna, jangan sampai terjadi karena penyesalan tidak akan datang 2 kali. Menyesal tersebar di video bugil aku. Ya, jangankan kalian yang begini, anu dicadar gitu, angger kalau mana kita beli gini bisa. Karena naon iman coplok, ya. Jangan sampai telepon deh. Ya. Kalian bakal merasa malu ketika sebar video, direkam layar, obat orang murid bapak, bingung ketika sebar internet mah, download sebarkan dari Facebook, dari TikTok ini, mau seperti itu, jangan sampai. Nah itu kebutuhan pacaran seperti itu. Apa yang kebutuhan sudah pakai gituan, boro-boro, apa yang lagi jadul, ayo halus deh. Jangan sampai ya. Tahan harga diri kalian sampai kalian dimiliki oleh suami sah kalian. Tahan terus penuh dengan ilmu kalian. Jangan sampai cinta itu menguatkan, jangan sampai melemahkan. Ya, paham. Harus tahan juga dengan laki-laki. Jangan sampai ya. Pilihlah laki-laki yang menjaga pandangan, pilihlah laki-laki yang menjaga gitu ya. Nah, anak-anak, hari ini kalian di sini diberikan manfaat ilmu, terapkan dengan kalian sehari-hari ya. Jangan sampai bosan-bosan mencari ilmu. Bapak juga mencari ilmu, sekarang masih di Cianjur ya. Menghafal Quran, hadis, ibadah, dan lainnya.
Kenapa Bapak tidak berpenampilan di kopiah? Karena setiap ustaz dan yang lainnya mempunyai cara gaya untuk menyampaikan, ya seperti itu ya. Dan di rumah mah sami abjolin pakai gamis di sofa gitu. Tapi pendekatan dengan kalian nanti di sini ada apa sekali. Bapak itu pendekatan kepada siapapun kayak biasa supaya dekat, tidak ada harga gitu. Enggak, hobi itu seperti itu. Dia belajar dalam berdakwah, ya. Jadi pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, bahwasanya dengan ilmu itu kita akan diangkat derajat. Harus perkuat keimanan. Cara menguatkan keimanan, tahu rukun iman yang 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Itu tataran sepinana terbuka dalam pasrul arkanul imani sitatun. Arkanul imani sitatun. Terus antum bina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apa itu kan? Berarti kita bisa berarti. Nah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama dan kifaratul masjid. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.